Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan membahas 5 pemain timnas Indonesia paling bersinar yang bermain di luar negeri alias abroad. Kira-kira siapa? Nah, kita bahas. Sebenarnya ada beberapa pemain, kan kita tahu ada pemain timnas Indonesia, ada yang bermain di Belanda, kemudian Jerman, Likuan, Inggris, Italia, ada di Amerika. Dan di antara mereka yang bermain di luar negeri, kira-kira siapa yang mengisi posisi pertama? Nah, posisi pertama saya akan berikan kepada Emil Audero. Nah, Emil Audero ini bermain bersama klub Serie A Cremonese musim ini, dan dia sudah tampil sebanyak 3 kali ya di Serie A dan tampil penuh 90 menit. Dan penampilan terbaiknya saat Emil Audero berhadapan dengan raksasa dari Serie A AC Milan ya. Kala itu Emil Audero berhasil membantu timnya Cremonese memenangkan pertandingan berhadapan dengan AC Milan. Bukan ecek-ecek, AC Milan lo bos. Berhasil dikalahkan oleh tim yang dibela oleh Emil Audero, dan Emil Audero tampil gemilang pada laga tersebut. Dan di laga terakhirnya Emil Audero berhadapan dengan Verona juga tampil cukup ciamik. Jadi dari 3 laga yang sudah dilakoni oleh Emil Audero ini memang sangat membanggakan kita penggemar timnas Indonesia, terkhusus untuk Emil Audero yang bermain di liga teratas Eropa, Serie A. Yang kita tahu Italia adalah tim yang 4 kali juara Piala Dunia. Tentu banyak pemain-pemain hebat bermain di sana yang berposisi sebagai striker. Ada Lukaku, kemudian Lautaro Martinez, kemudian Marcus Thuram, Vlahovic, yang akan berhadapan dengan Emil Audero. Dan Emil Audero sebenarnya sudah beberapa kali melawan tim-tim kuat, karena dia di Serie A sudah berpengalaman saat membela Sampdoria gitu ya. Jadi memang nggak kaget sebenarnya. Nah, yang kedua dari Serie A juga ya, Jayit Ses, yang setelah sekian purnama Jayit Ses musim kemarin, setelah musim berakhir ini menjadi perbincangan kemana kira-kira Jayit Ses akan berlabuh. Dan dia berlabuh kepada klub yang dibela oleh Domenico Berardi, Sassuolo. Dan bersama Sassuolo dia sudah bermain sebanyak 2 kali dari 3 laga yang sudah dilakoni. Jadi memang sebelumnya Jayit Ses ini kurang mendapatkan kepercayaan ya. Di laga awal dia tidak bermain sama sekali saat berhadapan dengan Napoli ya, saat Sassuolo kalah 2-0. Dan setelah itu dia bermain bersama Sassuolo saat berhadapan dengan Cremonese, tim yang dibela oleh Emil Audero. Dan Jayit Ses tampil selama 90 menit, tampil cukup baik meskipun timnya Sassuolo kalah saat dengan Cremonese ya, dengan skor 3-2. Dan yang paling gemilang di laga terakhirnya saat Sassuolo berhadapan dengan Lazio, itulah puncak dari Jayit Ses. Kenapa kemudian saya posisikan di urutan kedua pemain yang tampil konsisten, tampil paling baik di luar negeri alias abroad. Jadi memang kita tahu Lazio ini dilatih oleh Maurizio Sarri, pelatih yang pernah membawa Chelsea juara Liga Eropa dan pernah melatih Juventus juga ya, dan diisi oleh beberapa pemain handal Lazio. Tapi pada laga minggu kemarin Lazio menyerah dengan skor 1-0 atas Sassuolo. Cukup baik penampilannya Jayit Ses pada laga tersebut. Dia tampil selama 90 menit dengan 1 tackle dan 2 pelanggaran, 66 operan, membantu timnya meraih clean sheet alias tidak kebobolan. Nah, kita tunggu semoga Jayit Ses semakin konsisten ya. Jadi memang Emil Audero, Jayit Ses, nah kita sudah kuat ya lini pertahanan gitu ya. Nah, di posisi ketiga kita berikan kepada pemain yang saat ini bermain bersama klub Ligue 1 Prancis dan bermain bersama Olivier Giroud, mantan pemain AC Milan, Chelsea, dan Arsenal. Siapa lagi kalau bukan Calvin Verdong, yang musim lalu
musim lalu bermain bersama klub dari Liga Belanda, Nijmegen. Nah, oke lah, bersama Lille pada pertandingan Ligue 1 kemarin, Calvin Verdong tidak mendapatkan menit bermain. Tapi kalau kita melihat sebelum dia pindah ke Lille bersama Nijmegen, dia sebagai seorang kapten tampil cukup baik ya, membantu timnya meraih kemenangan. Dia selalu tampil 90 menit ya saat berhadapan dengan Heracles, saat Nijmegen menang 4-1. Dia mencatatkan 2 tackle, 1 pelanggaran dan 119 operan. Berhadapan dengan pada pertandingan pekan kedua berhadapan dengan Natch ini, Calvin Verdong tampil 90 menit lagi dengan 2 tackle, 1 assist, 69 operan. Dan pertandingan terakhir bersama Nijmegen saat laga perpisahan, Nijmegen kalah dengan tim yang dibela oleh Justin Hapner dengan skor 3-2 ya. Tapi Calvin Verdong lagi-lagi bermain full selama 90 menit dengan 50 operan ya. Jadi Calvin Verdong ini seperti yang saya katakan bahwa Indonesia beruntung memiliki Calvin Verdong. Jadi tidak mungkin kemudian Lille yang kita tahu ada Olivier Giroud di sana, kemudian ada Alexandre Beck Brazil, dan beberapa tahun kemarin menjadi juara Ligue 1, merekrut Calvin Verdong kalau tidak melihat kualitas yang dimiliki oleh Verdong. Jadi memang kenapa kemudian saya posisikan di posisi ketiga, karena memang penampilan Calvin Verdong ini cukup konsisten, dan bersama Nijmegen dia tampil sebagai seorang kapten, bisa bermain sebagai wing back kiri, pemain back kiri, ataupun sebagai back tengah dalam formasi 3 back. Jadi kita memang tinggal menunggu waktu, meskipun back kiri Lille saat ini tampil konsisten, tapi bukan tidak mungkin kalau Calvin Verdong bisa mencuri hati pelatih, dia bisa tampil karena dia memiliki atribut dan kualitas untuk bermain di liga, tampil sebagai starter bersama Lille dan akan memanjakan Olivier Giroud melalui umpan-umpan silangnya ya, kaki kirinya ya. Jadi ini pengalaman cukup bagus sebenarnya untuk Calvin Verdong bermain bersama Olivier Giroud, sang top skor sementara timnas Prancis, pemain juara dunia gitu ya. Nah, kemudian di posisi keempat kita berikan kepada Kevin Dix ya. Kevin Dix yang membela Borussia Mönchengladbach. Oke lah, Mönchengladbach ini pada pertandingan terakhirnya menelan kekalahan ya dari Bremen dengan skor 4-0. Tapi penampilan Kevin Dix ini cukup baik bersama Mönchengladbach dan dia selalu tampil 90 menit ya. Beberapa kali dia tampil 90 menit. Hanya pada pertandingan berhadapan dengan Hamburger dia bermain selama 13 menit. Dan dari 4 laga yang sudah dilakoni, 3 laga dia lakoni selalu tampil sebagai starter, dan penampilannya bersama timnas Indonesia kita tahu sendiri saat duet dengan Yaitses menjadi dengan formasi 2 back, dia tampil cukup baik. Jadi kita cukup beruntung, dan dia bermain di Liga Jerman tentu akan berhadapan dengan striker-striker top sekaliber Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz yang akan berhadapan dengan Kevin Dix. Tentu ini akan menjadi pengalaman berharga yang akan Kevin Dix bawa ke timnas Indonesia. Sehingga ketika dia bermain bersama timnas Indonesia dengan atribut dan pengalaman yang dimiliki, itu bisa diketularkan kepada pemain tim nasional Indonesia ya. Jadi memang kita juga cukup beruntung memiliki pemain sekaliber Kevin Dix. Dan yang terakhir saya akan berikan kepada yang posisi 5, Joy Palopesi yang bermain di Belgia bersama Lommel ya. Pada pertandingan terakhirnya Joy Palopesi tampil cukup cemerlang sebagai seorang gelandang bertahan. Meskipun bermain di Liga 2 Belgia, tapi penampilan Joy Palopesi pada pertandingan saat berhadapan dengan
Patro Isden berhasil mencuri perhatian dengan gol roketnya dari jauh-jauh, membobol gawang lawannya, tidak bisa ditepis, sehingga timnya meraih kemenangan dengan skor 2-0 kala itu. Penampilan Joy Palupesi ini cukup baik. Kalau kita melihat memang kita juga beruntung, meskipun sebenarnya secara usia dia lebih tua dari Tom Hai, tapi kalau kita melihat fisik yang dimiliki sampai 90 menit, ini saya lebih percaya ke Joy Palupesi secara fisik ya. Jadi kalau Tom Hai menit-menit akhir ini sudah keteteran fisiknya, tapi kalau Joy Palupesi ini cukup kuat ya fisiknya. Ya kita beruntung memiliki Joy Palupesi yang memang cukup luar biasa permainannya ya bersama timnas Indonesia, meskipun hanya masih bermain beberapa laga, dan ini menjadi keuntungan tersendiri bagi kita saat berhadapan dengan lawan-lawannya nanti di round 4. Nah, itu adalah 5 pemain yang saya rasa saat ini menjadi pemain timnas Indonesia yang terbaik di klubnya masing-masing yang bermain abroad ya. 5 pemain abroad terbaik di klubnya masing-masing begitu ya. Meskipun memang kita tahu ada beberapa pemain lainnya yang juga tampil cukup baik. Ada Justin Hapner yang bermain di Eredivisie, setelah musim lalu bersama Wolfsburg kurang mendapatkan menit bermain, saat ini dia mendapatkan banyak menit bermain. Ada Nathan Chuaon juga tampil cukup baik bersama Willem Tu. Ada kemudian Dean James yang juga tampil cukup baik bersama klubnya. Kemudian ada siapa lagi ya? Ada Ardian Wibowo, ada Sandy Walsh, ada Sain Patinama yang bermain di Liga Thailand. Jadi memang ada beberapa pemain lainnya sebenarnya, tapi itu adalah 5 pemain yang menurut saya terbaik di klubnya masing-masing. 5 pemain Indonesia yang tampil cukup baik bersama klubnya. Kalau teman-teman punya opini sendiri, tolong tulis di kolom komentar, dan kalau tidak setuju dengan opini saya. Wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.